Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala lewat kitabnya memberitahu kepada kita cara untuk menjadi orang yang mulia. Gitu ya. Jadi kitab Allah itu adalah sebuah kitab yang isinya adalah cara untuk menjadi orang yang mulia. Di antaranya Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk selalu membela Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita menutup surat At-Taubah, ada beberapa ayat yang mau saya baca ulang. Misalnya pada malam hari ini ayat 41 dari surat At-Taubah, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah dalam keadaan khifafan, yaitu masih kuat atau ada harta dan sebagainya, atau masih semangat, masih muda semangat, ada harta, berangkat, ya wajar lah. Wa thiqalan, berat, sudah usia atau uang tidak ada atau malas, menjadi berat itu. Jadi berat. Barang yang gampang tapi kalau malas jadi berat akhirnya. Atau lemah tubuh, atau karena biaya. Allah telah mengatakan, ya, kalian berangkat meskipun dalam keadaan lemah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Jihadlah dengan jiwa dan harta mereka. Abu Talha saat membaca ayat ini, ya, saya melihat bahwa Allah Ta'ala meminta kita, kami semua, untuk berangkat meskipun kami ini sudah tua atau syabab yang masih muda. Jahizuni ya baniya, wahai anak saya, berikan saya itu bekal. Anak berkata, yarhamkallah, semoga Allah telah merahmati kamu. Kamu sudah berperang bersama Rasulullah sampai Rasulullahnya mati, bersama Bakar sampai Abu Bakar yang sudah mati, bersama Umar sampai Umarnya sudah mati, gitu ya. Fanahnu naghzu anka, kami sekarang pernah menggantikan kamu, wahai bapakku, gitu ya. Oh, tidak mau, dia berangkat naik kapal, gitu ya, mati di kapal, dikubur setelah 9 hari karena tidak menemukan pulau. Itulah Abu Talha. Begitu ya. Ada sebuah riwayat yang lain di sini. Gitu ya. Di sini riwayat lain Ibn Jarir membawa riwayat dari Ibn Jarir bahwa ada seorang bernama Sofwan bin Amr. Dia adalah wali di kota Himsah. Ya. Dan lalu saya katakan kepada orang tadi, ya, wahai ammi, ya, kamu sudah, Allah Taala memberikan udzur kepada engkau, sudah tua kamu itu, karena sudah turun, gitu. Ini yang matanya alisnya sudah menutupi matanya. Gitu. Lalu dia berkata, ya ibn akhi, ya, istanfarnallahi khifafan wa thiqalan. Allah Taala minta kita untuk berangkat dalam keadaan khifafan, masih muda. Khifafan itu artinya ringan. Masih muda, kuat, semangat, ada harta, berangkat. Wa thiqalan, sudah tua, lemah, dia malas akhirnya. Tetap harus berangkat.
Itulah yang terjadi. Nah, begitu ya. Thumma yu'iduhu Allahu fayubqihi wa inna ma yabtali Allahu min ibadihi man syakara wa sabara wa zakara wa lam ya'bud illa Allah. Nah, Allah Ta'ala memberi cobaan kepada hambanya siapa? Yang syukur, sabar, lalu ingat Allah Ta'ala, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, summa ya, raghaballahu fi nafqah fi sabili. Kemudian Allah Ta'ala meminta kita untuk nafkah di jalannya. Nah, gitu ya. Wa badlil al-muhaji fi mardati wa mardati rasuli, dan berangkat untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala dan Rasulnya kalau dia mewajahat ini. Gitu ya. Hadza khairul lakum fi dunya wal akhirah. Gitu ya. Allah ini baik buat kalian di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Wali annakum taghramuna fi nafqah qalilan fayughnillahu amwala aduwikum fi dunya. Ma yudakhirullahu min al-karamah fil akhirah. Kalian menginfakkan sedikit. Uang kalian yang kalian infakkan untuk jihad itu sedikit sebenarnya. Gitu ya. Lalu Allah Ta'ala memberikan rezeki kalian dari hartanya musuh kalian yang kalian kalahkan di dunia. Kita masih ada lagi celengan simpanan di akhirat. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Takaffalallahu lil mujahid fi sabilihi in tawaffahu yudkhilul jannah." Allah Ta'ala menjamin buat hambanya yang jihad fi sabilihi di jalannya, kalau dia mematikan dimasukkan surga. Wa yaruddahu ila manzilih. Kalau dipulangkan selamat, na'ilan manala min ajrin aw ghanimah. Nah, dia akan kembali dengan membawa pahala atau ghanimah. Ini sama dengan Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ditetapkan buat kalian itu jihad dan kalian tidak senang lah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin kalian benci sesuatu itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kalian menyukai sesuatu itu tidak baik buat kalian. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala itu tahu apa yang baik buat kita, yaitu kemuliaan. La mulia itu perbuatan, pengorbanan, bukan enak-enakan. Tidak ada. Orang yang berbuat batil perlu perjuangan. Gitu ya. Orang itu berbuat batil perlu perjuangan. Begitu ya. Orang berbuat batil, berbuat salah pakai perjuangan, bukan tiba-tiba lalu berhasil. Tidak bisa. Orang berbuat batil perjuangan. Apalagi berbuat baik ya perjuangan. Bukan lalu enak-enak semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak bisa. Memang Allah Ta'ala menciptakan keadaan semacam itu agar agar muncul gitu ya, agar muncul potensi kita yang sebenarnya, yaitu kita itu adalah orang-orang baik sebenarnya. Loh, begitu. Yang menyiapkan musuhnya Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala, yang menyiapkan musuh kita itu Allah Ta'ala. Supaya kita itu supaya kita itu jadi mulia. Nah, saya sekarang berpindah pada ayat 52 lah. Saya sekarang berpindah kepada ayat 52 lah. Begitu ya. Ini penjelasan gitu ya. Barangkali kita itu ragu-ragu. Nah, gitu ya. Kalau saya itu membela Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Nah, gitu ya. Allah Taala jawab pada ayat 52. Saya baca sebelum ayat yang muncul gitu ya. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Yang kalian tunggu wahai orang yang tidak kuat imannya, wahai orang yang tidak beriman, bahkan satu dari dua kebaikan. Gitu ya. Apa? Kalau mati syahid dapat pahala. Kalau selamat pulang dapat ghanimah. Tidak ada jeleknya. Sebaliknya kami, wa natarabbasu bikum ayyusibakum bi'adzabi min indihi aw bi aidina. Yang kami tunggu dari kalian apa? Azab. Lah, dari mana? Dari kami atau dari Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi orang beriman itu baik. Dia membela Allah Ta'ala gitu, atau dia
atau dia mati lah. Gitu ya. Selamat atau mati, semuanya kedua-duanya baik. Karena dalam konteks membela Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Karena dalam konteks membela Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Karena di dalam konteks membela Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita pahami. Begitu ya. Ini mesti kita pahami bahwa itu baik buat kita. Apa jeleknya? Nah, kalau orang tidak berbuat loh, yang dilawan orang kafir mau berbuat. Yang dilawan itu orang kafir mau berbuat. Nah, gitu ya. Yang dilawan adalah orang kafir yang mau berbuat. Lah kita yang mau, ya ini yang mau masuk neraka berjuang. Lah yang minta surga tidak berjuang, lo bayangkan. Nah, begitu ya. Yang mau masuk neraka berjuang, berbuat. Lah anehnya yang masuk minta surga, lah udah berbuat. Nah, yang mau masuk neraka berbuat. Nah, dari mana kekuatannya orang kafir itu? Dari mana? Dari syaitan. Dari syaitan. Loh lah iyalah syaitan kok bisa memperkokoh barang salah. Kenapa yang baik, yang benar kok tidak diperkuat oleh Allah Ta'ala? Loh, itu pertanyaan. Nah, begitu. Kalau memang kita beriman kepada Allah Ta'ala, lah kok Allah Ta'ala tidak nolong kita? Lah ini yang kafir kok ditolong oleh syaitan. Yang tidak beriman oleh Allah Ta'ala, ditolong oleh Allah Ta'ala, ditolong, tapi berbuat dulu. Nah, kalau tidak ada perbuatan, hanya bersantai-santai saja, berleha-leha saja, itu orang yang tidak punya tujuan hidup. Kok bisa begitu? Karena mereka bukan orang mulia. Kok bisa begitu? Karena mereka karena mereka banyak dosanya. Kok bisa begitu? Karena mereka itu selalu memperturutkan hawa nafsunya. Nah, gitu ya. Orang itu kalau mengikuti hawa nafsunya, lemah dia. Karena dia selalu berbuat hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya. Tapi karena ini enak, padahal sebenarnya barang itu tidak dia butuhkan. Tidak mungkin ada perbuatan yang bermanfaat buat kita lalu dilarang oleh Allah, tidak mungkin. Karena perbuatan itu tidak berguna buat kita, buat jiwa kita atau buat tubuh kita. Jadi Allah Ta'ala melarang. Lah, begitu ya, Allah Ta'ala melarang. Karena baik, Allah Ta'ala perintahkan kerjakan ini. Nah, karena ini baik buat kita, buat tubuh kita, buat jiwa kita, baik. Gitu ya. Kalau yang jelek buat jiwa kita, buat tubuh kita, jangan, kata Allah Ta'ala, jangan dikerjakan loh. Betul. Ini Allah Subhanahu wa taala lah, betul ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya yang sudah tidak perlu saya baca lagi karena isinya semuanya adalah cerita-cerita dari Allah Subhanahu wa taala mengenai orang munafik yang tidak mau berbuat dan balasannya neraka, mengenai orang beriman yang mau berbuat dan balasannya adalah surga. Baik, sekarang saya berpindah kepada ayat 73 lah. Nanti ayat ini nanti diulangi lagi. Nah, gitu ya. Salam. Ayat ini diulangi lagi. Baik, ayat 73. Yang isinya perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, menunggu ini saya baca saja ayatnya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafikin waghludz alaihim. Wahai nabi, perangilah orang kafir, perangilah orang munafik, waghludz alaihim, dan yang keras kepada mereka. Oh, itu. Sebelum memerangi orang kafir, sebelum tegas pada orang kafir dan munafik, mesti seorang itu memerangi dirinya sendiri. Memerangi rasa malasnya sendiri. Nah, sebelum orang itu memerangi orang kafir, nah, memerangi orang kafir itu bukan mengalahkan di lapangan bola, bukan. Nah, gitu ya, bukan mengalahkan orang kafir itu bukan mengalahkan di lapangan bola, bukan. Itu maksud saya bukan begitu. Jangan nanti kita main bola, saya kalahkan, tidak percuma, tidak akan berhasil. Begitu ya, bukan itu. Kalaupun berhasil tidak ada gunanya lah. Gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam konteks keagamaan. Nah, dalam konteks keagamaan, tunjukkan. Nah, karena dengan kita itu menunjukkan ketegasan kepada orang yang melawan Allah Ta'ala, itu memperkuat jiwa kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita sudah memperkuat jiwa kita.
Jangan kita masih lemah ngikuti hawa nafsu. Wah, ada orang itu ya. Kalau yang salah anaknya orang lain, kalau anaknya sendiri, tidak berani. Gitu ya. Kalau anaknya orang lain, waduh, gitu ya. Kayak wasitnya gitu, FA gitu, Liga Premier, pakai sempritan, salah, gitu ya. Begitu anaknya sendiri, tidak berani dia. Gitu ya. Kalau orang lain, tegas ya, gitu ya. Jangan dimulai dari diri sendiri, gitu ya, dari keluarga sendiri. Nah, gitu ya, dari keluarga itu meluas, baik mulai dari diri sendiri, anak, istri, saudara, orang tua, nah, gitu ya. Itu diperbaiki dulu, belajar memperbaiki keluarga sendiri. Setelah keluarganya beres, baru orang tahu, itu orangnya pada keluarganya sudah hebat loh ya. Nah, jadi orang tidak bisa cari-cari kekurangan. Kalau orang itu memperbaiki orang lain, orang bilang loh Anda kok gitu ya. Anda kok memperbaiki orang lain, Anda sendiri. Nah, gitu ya. Waktu Umar bin Khattab berangkat mau bunuh Nabi, di tengah jalan dia ketemu orang, mau kemana? Saya mau bunuh As-Sobi ini, orang yang murtad ini. Nah, kamu kok ribut orang lain? Iparmu sendiri sudah ngikuti dia kok. Loh begitu. Gitu ya. Tambah marah dia. Tambah marah. Setelah dia mendengarkan dari luar, dia mendengar Umar Khattab, mendengar surat Toha dibacakan. Gitu ya, mendengar langsung hatinya lah. Kok bisa begitu? Karena hatinya itu sudah terbiasa beres. Cuma belum masuk syahadat, tapi sudah beres hatinya. Kalau orang tidak terbiasa membereskan hatinya kepada kebenaran, waktu Islam datang hatinya tidak siap. Bukan Islamnya yang gharib, yang aneh, tidak. Islam itu tidak aneh. Islam itu tidak barang baru. Islam itu diciptakan oleh Ta'ala untuk mengeluarkan apa yang sudah kita miliki. Jadi Islam itu cocok dengan diri kita lah. Kita Islam cocok dengan diri kita. Bukan sesuatu yang baru dalam diri kita. Islam mengajak kita untuk menyembah Allah Ta'ala. Memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menyembah Allah Ta'ala. Gitu ya. Kita diciptakan untuk menyembah Allah Ta'ala. Kita diciptakan untuk mentaati Allah Ta'ala. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Sewaktu, ini perhatikan di sini kalimat saya ya. Sewaktu seseorang itu, sesuatu makhluk itu, manusia dan jin, tidak berbuat semacam itu, alias berbuat dosa, dia kemudian merasa tidak pantas dapat kenikmatan. Contohnya iblis. Kenapa iblis itu kok mau masuk neraka? Karena iblis merasa tidak pantas masuk surga. Kenapa kok begitu? Karena iblis melawan Allah Ta'ala. Wa kana minal kafirin lah. Jadi orang kafir itu merasa tidak pantas masuk surga dia. Waktu dia masuk neraka tidak ada apa-apa dia. Memang sudah itu tempatnya lah. Gitu ya. Kalau orang itu terbiasa berbuat dosa, saat dia menerima suatu musibah, penderitaan, dia mengatakan ya tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu terbiasa berbuat baik, loh, saya kenapa kok mendapatkan hal semacam ini? Begitu ya. Barangkali yang tidak beres yang saya kerjakan. Segera dia beristighfar, segera dia minta ampun dan sebagainya, memperbaiki dirinya. Begitu ya. Tapi kalau orang itu memang terbiasa berbuat dosa, waktu dia terkena musibah, ya harus diterima ini semua. Diterima bagaimana? Diterima lah. Wong sudah podol semua diterima. Kok bisa begitu? Kenapa lah? Begitu ya. Orang itu mesti menyadar loh. Kok sampai terjadi begini lah. Begitu ya. Bukan lalu sabar. Ya saya sabar. Ya sabar lah. Kenapa kok begini lah? Makanya orang beriman itu waspada. Jangan sampai hatinya itu menjauhi Allah Ta'ala. Waspada dia. Bukan lalu menikmati lupa. Tidak. Ini bahaya, ini lupa ini. Gitu ya. Orang beriman itu dia merasa tidak nyaman kalau lupa. Dia merasa nyaman kalau ingat. Jadi kalau dia melihat ada sesuatu yang tidak beres loh. Ini kenapa sampai terjadi semacam inilah? Lihat sahabat. Waktu mereka Nabi SAW minta untuk berada di Bukit Uhud melindungi sahabat, pada mulanya menang mereka.
Begitu mereka turun, berbalik keadaan. Nah, mereka tidak bilang, iya orang kafir itu pinter. Enggak. Sudah tidak ada yang saling menyalahkan, sudah ngerti. Nah inilah. Karena di antara mereka kata Allah Ta'ala, minkum adul akhirah wa minkum adul dunia. Di antara kalian ada yang kepingin dunia, ada yang kepingin akhirat. Oh begitu, iya. Tahu tidak tahu. Tahunya waktu turun. Nah, begitu. Gitu ya. Jadi ini mesti kita pahami. Kalau orang itu sudah dalam hatinya ada sesuatu yang tidak beres, menghasilkan perbuatan yang tidak beres. Nah, Allah Ta'ala dibiarkan. Nah, silakan melihat hasilnya bagaimana. Oh iya ya, ternyata ada yang tidak beres hasilnya. Kenapa? Hatinya ada yang tidak beres. Nah, begitu ya, hati-hati, ada yang tidak beres hatinya. Itu berpengaruh. Nah, hati-hati. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga hati kita, nah, menghasilkan hati yang kotor, nah, apa yang terjadi? Nanti akan menghasilkan musibah. Selesai sudah. Nah, musibah. Nah, begitu ya. Karena perbuatan maksiat. Nah, begitu ya. Hati-hati. Makanya Allah mengatakan ittaqullah, ittaqullah. Nah, gitu ya. Baik. Gitu ya. Allah Taala mengatakan wa ma'hum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka itu, gitu ya, sebenarnya, gitu ya, adalah jahannam. Gitu ya. Wa bi'sal masir. Dan tempat dan mereka itu sejelek-jelek tempat kembali. Meskipun mereka itu di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan menikmati dunia. Mereka itu berhasil melarikan diri dari tanggung jawab membela agama Allah Ta'ala. Silakan yang lari-lari tidak apa-apa, silakan. Pinter-pinteran, pinter. Tidak bela Allah Ta'ala itu sebagai suatu kepandaian. Nah, gitu ya. Buat apa? Membela Allah Subhanahu wa taala, biar tugasnya ustaz. Nah, gitu ya. Itu tugasnya ustaz. Nah, gitu ya. Bukan kita tidak perlu, baik. Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 101. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 101 dari surat At-Taubah, agar kita tahu, nah, gitu ya, agar kita tahu bahwa, gitu ya, karena memang kita tidak tahu, nah, karena Nabi tidak tahu, oleh Allah Ta'ala diberitahu. Nabi saja tidak tahu apalagi kita. Gitu ya. Nabi saja tidak tahu apalagi kita. Pada ayat 101 ya, Allah Ta'ala berfirman, wa mimman haulakum minal a'rab munafikun. Di sekitar kalian, wahai orang-orang Madinah, ada orang-orang Badui munafikun, gitu ya. Di Madinah juga ada min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq. Nah, di Madinah juga ada, di luar juga ada. Maradu 'alan nifaq. Nah, terus menerus mereka itu pada kemunafikan. La ta'lamuhum, kalian tidak tahu. Nahnu la'lamuhum, saya tahu, kata Allah. Makanya saya kasih tahu kalian. Nah, jadi jangan lalu kemudian karena berharap yang besar kepada mereka, jangan, biasa saja. Gitu ya. Kemunafikan itu tidak kelihatan. Nah, baik di luar kota Madinah orang Badui maupun di dalam Madinah. Nahnu na'lamu sanu'adzibuhum marratain, akan kami azab 2 kali di dunia, gitu ya, dan di akhirat. Di dunia misalnya di kuburnya. Nah, di sini ada beberapa pendapat, gitu ya. Di dunia, gitu ya, di kuburnya. Gitu ya. Di dunia diazab dengan kemunafikan mereka. Lalu di kuburnya diazab lagi. Ada pula yang pertama, mereka diazab, gitu ya, dengan dibiarkan sampai melakukan dosa, lalu mereka dihukum. Nah, akhirnya di kuburnya pun mereka dihukum. Nah, gitu ya. Lalu diazab dikarenakan mereka itu, gitu ya, mereka diambil, gitu ya. Diazab dengan al-ju', kelaparan. Lalu diazab di kuburnya juga. Lalu mereka itu diazab dengan ditawan, dengan diperangi. Di sini mufassir menganggap bahwa azab itu adalah karena mereka itu dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Perhatikan kalimat saya, dibiarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala
untuk tidak mentaati Allah Ta'ala. Hati-hati, perhatikan ini. Hati-hati, gitu ya. Jangan dianggap itu suatu kenikmatan. Begitu ya. Kalau ada orang oleh Allah Ta'ala tidak diberi rezeki ketaatan, itu artinya diazab lah. Begitu. Tolong dicamkan itu. Begitu ya. Itu tolong dicamkan. Supaya dalam pikiran kita, kalau begitu, kalau saya itu dikasih kenikmatan, ketaatan, itu rezeki yang sebenarnya, begitu loh. Begitu ya, ini mesti kita pahami. Jadi kita bisa bersyukur, alhamdulillah, saya oleh Allah Ta'ala diberi kenikmatan, bisa mentaati Allah Ta'ala. Coba saya itu dibiarkan jadi koruptor, bagaimana loh? Begitu ya. Coba saya dibiarkan makan hartanya orang, menzalimi orang, bagaimana loh? Bersyukur kita. Begitu ya, alhamdulillah saya tidak sampai berbuat maksiat. Begitu ya, saya tidak sampai berbuat maksiat loh. Ada loh orang minum khamr itu ada loh ya. Orang main judi itu ada lah. Begitu ya. Orang-orang banyak kemaksiatan lah. Itu azab. Begitu ya. Perbuatan dosa itu sudah azab karena jiwa mereka tersiksa dengan perbuatan dosa tadi loh. Begitu ya. Ini mesti kita camkan. Jangan kita itu mengagumi orang-orang yang oleh Allah diberi kemampuan semacam itu loh ya. Begitu ya. Bukan berarti semua orang yang berharta itu salah, tidak. Harta tidak salah. Tapi persepsi kita yang salah. Nah, cara melihat kita yang salah lah. Begitu ya. Cara melihat kita yang salah lah. Orang itu begini, Anda tidak tahu lah. Kita orang itu lah, itu koruptor loh ya lah. Itu begini loh ya, itu begini loh ya lah. Iya lah. Jadi Allah Ta'ala membatasi rezeki kita itu adalah suatu kenikmatan lah. Jangan sampai kita Allah Ta'ala dibiarkan berbuat dosa. Banyak orang yang mungkin tidak mampu dia maksiat, ya tidak sholat loh. Begitu ya. Tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak berzikir, itu suatu azab itu ya. Jangan dianggap sebagai, lihat orang itu banyak lupanya, banyak hartanya, oh azab itu, azab. Nah, gitu ya. Di sini Allah berfirman, fala dua kali, wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Itu dua kali dalam surat At-Taubah. Innama yuridullahu liyu'adziba biha fid dunya fil akhirah. Gitu ya, wal akhirah. Gitu ya. Innama yuridullahu ayyu'adzibah. Dua kali Allah Ta'ala berfirman. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala mau mengazab orang yang tidak beriman itu dengan harta dan anak. Nah, mereka berbangga dengan itu, salah. Justru dengan itu mereka mau diazab. Nah, gitu. Mereka mau dia tersiksa loh ya. Nah, orang punya harta tersiksa. Harus mereka mencintai harta mereka. Harus menjaga harta mereka loh. Harus dijaga harta itu. Kita punya rumah misalnya, gitu ya, kecil sudah kita kunci. Berapa kunci? Cetak kuncinya banyak. Nah, bayangkan kalau kita punya rumah yang besar. Rumah sekarang tidak pakai kunci, pakai jari begini. Nah, rumah sekarang pakai titit. Nah, ada kodenya lah. Begitu ya, pakai kunci lah. Begitu ya, kunci supaya aman rumahnya lah. Ya, rumahnya tidak besar. Kalau rumahnya besar pakai satpam sebelah sana ada yang jaga lah, dijaga. Kita satpam lah, gitu ya. Jam 2 bangun dibuka pintu rumahnya, ada orang lewat mau masuk, tidak ada apa-apa lah. Begitu ya, tidak ada apa. Kopi saya beli di luar nanti lah. Oh tidak ada, sudahlah, selesai. Nah, tapi kalau ada sertifikatnya lah, gitu ya, slotnya 5, gitu kunci lah. Itulah yang terjadi lah. Begitu ya, itu yang terjadi lah. Begitu ya. Jadi kalau Allah jadi diadab lah. Jadi jangan apa salah, tidak salah loh. Kita yang kepingin dunia kok. Yang kepingin dunia kan kita ya sudah saya kasih kata Allah Ta'ala dikasih lah. Tapi hati-hati loh ya. Jangan sampai lupa kepada Allah Ta'ala loh ya. Nah, begitu ya. Itu yang terjadi. Nah, ya. Summa yuraduna ila azabin azim lah. Gitu ya. Kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang pedih. Nah, ada pula 102 maupun di sebelahnya agak ada kesamaan. Wa akharun i'tarafu. Ada pula yang i'tarafu bidunubihim, mengakui dosa-dosanya. Tadi kalau tadi itu murni. Yang tadi 101 itu murni, memang munafik. Kalau ini ndak, ragu-ragu dia, ya berbuat baik, ya berbuat dosa. Akharatu amalan shalihan wa akhara sayyi'ah, ya berbuat baik, ya begitu ya. Ya ke masjid dulu, keluar dari masjid maksiat ya.
nanti subuh ke masjid ya lah, gitu ya. Salat isya dulu, gitu ya. Nanti nonton bareng minum dia lah, gitu ya. Setelah subuh dia, setelah tidur lah, gitu ya. Berbuat maksiat nanti sholat zuhur dia lah. Saya sholat dulu ya lah, sholat lah. Daripada maksiat. Asallahu itu ba'ala, semoga Allah Ta'ala mengampuni mereka. Innallaha ghafurun rahim. Nah, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Nah, gitu ya. Sedikit lagi saya tambah satu ayat lagi, gitu ya. 104. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat. Lah, di sini Allah telah menggabungkan. Apakah kalian tidak tahu, kata Allah Ta'ala, Allah telah menerima taubat dari hambanya dan mengambil sedekah. Lah, jadi sedekah itu adalah representasi dari, nah, gitu ya, dari merasa berdosa. Nah, jadi kalau ada orang merasa berdosa itu suatu kenikmatan dan sebaiknya diikuti dengan sedekah. Nah, karena kalau kok bisa begitu? Oh, merasa bersalah itu nikmat loh ya. Nah, itu berarti Allah telah mengampuni kita. Sebagai bentuk rasa bersyukur kita sedekah. Anda nggak bersyukur karena saya merasa bersalah, merasa berdosa lah. Itu tandanya, artinya saya mau diampuni Allah Ta'ala loh. Nah, gampang loh itu. Merasa berdosa itu tidak gampang. Nah, begitu ya. Kalau tidak benar-benar mau diampuni, tidak merasa bersalah dia. Buktinya ada istighfar. Nah, coba kalau kita merasa bersalah, pasti banyak istighfarnya. Begitu kita istighfar, merasa bersalah, merasa berdosa lah, langsung nanti akan kita rasakan ketenangan. Nah, begitu kita merasa muncul rasa bersalah, berdosa, istighfar, langsung ada ketenangan. Nah, begitu akan kita rasakan ketenangan. Coba saja. Begitu kita itu merasa berdosa dan kita lanjutkan dengan istighfar, langsung kita merasakan ketenangan. Kenapa loh? Dosa itu penyakit. Dosa itu kan penyakit. Repotnya tidak kita sadari. Lain dengan zahir ya. Oh, ada yang linu, minum obat, alhamdulillah, linunya hilang lah. Lain kalau terasa di tubuh kita, oh, ada yang sakit, ada yang tidak enak, minum obat sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau kesempitan dada, kita tidak ngerti. Padahal itu dari dosa. Istighfar kita, astagfirullah. Memang dibuat di malam hari. Repotnya kalau di pagi hari ya nyerepet. Ketemu sana, ketemu sini lah. Mestinya kita itu menghabiskan waktu untuk zikir, istighfar. Makanya kita menghindari ketemu orang supaya tidak ngomong lah, supaya bisa istighfar. Lah kalau ketemu orang tidak ngomong kan tidak enak, salah paham nanti lah. Ketemu orang tidak ngomong, tidak enak ngomong. Lebih baik istighfar, minta ampun. Begitu ya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari segala musibah dunia dan akhirat. Loh, begitu loh. Itu penting. Nah, itu penting kita pahami. Begitu ya. Supaya hidup kita itu bernilai. Nah, nanti kita tubah terus salam. Sungguh bahagia orang yang waktu di akhirat nanti membuka bukunya isinya istighfar. Oh, istighfar dibuka, alhamdulillah. Daripada membicarakan sana sini dibayar enggak buat apa. Nah, kita mau membicarakan negara ini dibayar enggak, yang dibayar belum tentu membicarakan, kita yang membicarakan. Sudah ada orang dibayar untuk mengurus negara ini, kita tidak usah ngurus, biarkan aja lah. Gitu ya. Yang banyak istighfar supaya buku kita tuh isinya istighfar semua loh. Begitu ya, supaya ringan hati kita. Nah, gitu ya. Makanya 105 gitu ya. Wa qul i'malu. Nah, Allah telah menantang, i'malu, silakan berbuat. Fasirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti Allah Ta'ala dan Rasulnya akan melihat gitu ya, perbuatan kalian. Wasadrun ila alimul ghaib wasyahada fa inna bima kuntum ta'malun. Nanti akan kembali gitu ya, akan kembali, kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan membalasnya dengan surganya. Begitu. Ya. Lalu sekarang kita kembali kepada ilmu. Ayat 122, ayat 122. Allah Ta'ala ingatkan, wa ma kana mu'minun liyanfiru kafah. Nah, orang beriman itu tidak boleh semuanya berangkat jihad, tidak boleh semuanya. Begitu ya. Jihad tidak boleh semuanya. Wa ma kana mu'minun liyanfiru kafah. Ini jihad loh ya. Itu jihad. Allah Ta'ala mengatakan jangan semuanya berangkat. Ya bagaimana? Jihad. Gitu ya. Falaula nafar min kulli firqah ta'ifah. Coba dari setiap firqah itu ada satu orang menjadi kelompok ta'ifah.
Apa taifah itu? Liyatafaqahu fid din, belajar agama. Nah, begitu ya. Liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama. Gitu ya. Manfaatnya apa? Waliyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka. Idza raja ilaihim, waktu pulang dari jihad, la'allahum yahzarun, agar mereka itu waspada. Begitu ya, agar mereka itu waspada lah. Jangan semuanya berangkat jihad, jangan semuanya itu belajar ekonomi, belajar hukum. Nah, begitu ya. Lah yang belajar agama siapa? Yang ngerti agama siapa? Tidak ada loh, tidak boleh lah. Begitu ya. Harus ada orang yang mengerti agama, gitu ya. Karena itu ada fardu ain, yaitu sholat. Misalnya sholat, zakat, sholat misalnya itu fardu ain, gitu ya. Itu bukan fardu kifayah. Ilmu taharah, ilmu sholat, puasa, itu tidak boleh fardu kifayah. Tidak boleh sebagian orang ngerti sholat, semua orang mesti ngerti caranya sholat. Nah, Nabi bersabda, thalabul ilmi fariidhah ala kulli muslim. Nah, fariidhah, mencari ilmu, ilmunya sholat. Jangan sampai orang wudunya tidak sempurna, sholatnya tidak sempurna lah, karena tidak belajar sholat. Nah, tidak belajar ilmunya sholat, salah sholatnya, salah wudunya. Loh, zamannya Nabi SAW, Nabi berkata ada dua kubur, wa innahuma la yu'adzaban, duanya diazab, bukan dosa besar. Yang satu karena namimah, yang satu tidak mensucikan dirinya dari kencingnya. Lah, gitu ya. Akhirnya bajunya najis, tubuhnya najis, sholatnya tidak diterima loh. Hati-hati, najis. Hati-hati. Nanti wudu tidak sempurna. Wal aqabna, kata Rasulullah SAW, celaka itu mata kaki yang tidak kena air wudu. Tidak boleh, harus kena air wudu. Sini harus melewati di sini. Wajah jangan, harus sempurna lah. Begitu ya. Itulah yang harus kita fahami lah, gitu ya. Ya, sekarang saya masuk ayat 124, gitu ya. Wa idza ma unzilat surah. Nah, kalau turun surat, firman Allah Taala, faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhi imana. Kalau turun surat, nah, di antara mereka itu mereka berkata, ayyukum zadatu hadhi imana. Loh, ini penghinaan dari orang munafik. Siapa yang imannya tambah loh? Padahal orang beriman, wa idza tulit alim ayatu, gitu ya, zadatum imana. Nah, gitu ya. Kalau dibacakan ayat Allah Taala, imannya bertambah. Itu orang beriman. Nah, ini enggak. Kalau kamu tambah imannya, enggak. Ini seperti orang karena gulanya sudah begitu tinggi, diabetes, makan obat saja tidak terima, reseptornya sudah tidak bisa lah. Begitu, karena hatinya sudah tertutupi oleh dosa-dosa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau mereka itu menerima firman Allah Subhanahu wa taala, tertutup hatinya. Tambah tidak, karena hatinya sudah kena dosa. Orang bertakwa, tanya Ali bin Abi Thalib, takwanya bertambah, ada cahaya di hatinya. Dosanya bertambah, ada kegelapan dalam hatinya. Nah, karena hatinya gelap, waktu firman Allah Ta'ala diturunkan, dia bertanya, kalian itu ya, apa imannya tambah? Kenapa? Karena dia tidak bertambah imannya. Fa amal ladzina amanu fazadatum imana. Kalau orang beriman, imannya bertambah. Wa mustabsyirun, senang mereka. Jadi orang beriman itu senang mendengarkan Al-Quran, karena setiap kali mereka itu mendengarkan Al-Quran, imannya bertambah, keyakinannya bertambah, karena ilmunya bertambah, dan mereka senang. Wa amal ladzina fi qulubihim marad, kalau hatinya sakit, fazadatum rijsan ila rijsihim, gitu ya, tambah kotor. Wa matu hum kafirun, sampai mati kafir. Ya, mati kafir dikarenakan mereka itu semakin menolak. Setiap firman Allah Ta'ala datang, ditolak, tambah menolak. Jadi kafir aja mereka, karena selalu menolak. Buat apa lah. Begitu ya, ditolak lah. Karena mereka merasa cocok, yang tadi saya katakan, gitu ya, dengan kekafiran. Tidak cocok dengan ketaatan, jadi mereka menolak. Baik, mati kafir. Baik.
awala yarawna, kata Allah Ta'ala. Nah, lihat kata Allah Ta'ala. Apakah mereka itu tidak melihat? Anam yuftanun fi kulli am marratan al marratain. Kata Allah Ta'ala, ya mereka itu setiap tahun kena musibah 1 atau 2 kali. Tsumma la yatubun wa la yatadhakkarun. Tidak taubat, tidak sadar. Lah ya. Bayangkan. Dari begitu hebatnya, begitu kerasnya di seseorang, sampai dia tidak mengerti bahwa mereka itu tidak sepantasnya dapat musibah. Dia mengatakan Allah Ta'ala, lah ya mereka itu saya kasih musibah setiap tahun 1 atau 2 kali. Begitu ya. Lah kok tidak taubat? Begitu ya. Bayangkan misalnya pemerintah mengatakan tahun ini tidak ada Idul Adha, tidak ada Idul Fitri. Ribut, harus ada hari Lebaran lah. Lah ya, kalau dibalik, gitu ya. Kalau ada musibah lah, ya, saya itu kena musibah, kenapa ya? Lah, lihat orang munafik, orang tidak beriman. Waktu kena musibah 1 atau 2 kali dalam setahun, oh tak heran lah ya. Kena musibah tidak sadar, lah terus dikasih apa? Ya ditunggu saja selesai, nanti diadab di akhirat. Di dunia di kuburnya diadab nanti. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak, oh saya kok sampai sakit begini ya, ini saya mesti kembali kepada Allah Ta'ala. Yang mengatakan Allah Ta'ala, bukan saya. Allah Ta'ala mengatakan. Gitu ya. Ayat 127. Wa idza ma'da surah nadhara ba'dhum ila ba'd. Kalau waktu turun surat, orang munafik lihat satu sama lain. Di depannya Nabi ini. Hal yarakum min ahadin, ada yang lihat kita? Ada ya? Oh, udah ada. Suman sarafu, mereka berpaling. Sarafallahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun. Wah, berat ayat ini, berat memang. Ayat ini berat. Allah Ta'ala mulai tidak enak ngomongnya. Lah, mulai mengancam Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Kalau waktu firman Allah Ta'ala dibacakan, oh saya tidak perlunya repot saya. Kapan ya? Nanti kapan-kapan. Musibah tidak akan menunggu kita ngerti atau tidak. Nah, musibah itu datang. Musibah itu semakin tidak enak kalau kita tidak mengerti tujuan musibah. Lah, jadi orang itu ya, sudah sakit tambah sakit. Dikarenakan dia tidak tahu maksudnya musibah lah. Begitu ya. Sudah sakit tambah sakit lah. Orang ditilang polisi misalnya. Lah, Bapak kan tidak pakai ini. Iya. Nah, boleh ya. Ya sudah ditilang lah. Tapi kalau tidak ngerti, loh, eker-ekeran masuk TV akhirnya lah. Oh, ditambah hukumannya nanti. Nah. Begitu. Kalau orang itu mengerti, bukan berarti musibah itu lalu hilang, tidak. Tetapi tubuhnya dia siapkan, ya siap. Tapi kalau kita tidak menyiapkan tubuh kita karena tidak terima dengan musibah, tambah sakit, tambah menolak dia. Kalau menolak itu apa sembuh? Tidak bisa, gitu ya. Kita sakit terus menolak sembuh, tidak bisa, tambah sakit. Nah, tapi kalau ya sudah saya terima lah, mulai titik nol, gitu ya. Begitu dia, oh ya sekarang saya mau jadi orang baik lah, kembali plus. Nah, kalau menolak minus terus, menolak tambah tidak karu-karuan, nah, gitu ya. Itu karena mereka tidak ngerti. Nah, laqad, penutupnya surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, datang rasul dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alima 'anittum. Nabi itu tidak senang. Nabi itu menjadi hebat apa yang menyusahkan kita. Nabi tidak senang. Nabi ingin kita mudah. Harisun 'alaikum bil raufur rahim. Nabi itu haris, sangat-sangat kepingin, gitu ya. Kebaikan-kebaikan yang diterima oleh orang beriman. Nabi tidak senang menyusahkan kita, enggak. Kepingin barang yang bermanfaat, berguna. Makanya kita tidak jadi zikir, tidak jadi berdoa supaya pahala kita itu banyak lah, supaya selamat lah. Begitu ya. Fa in tawallau, mereka tidak mau, fakul, katakan, kamu katakan ya Rasulullah, bukan kita, Rasulullah. Nah, kalau mereka tidak mau ya Rasulullah, fakul kamu ya Rasulullah, hasbiyallah, cukup Allah Ta'ala. Cukup Allah Ta'ala saja buat saya. Nah, kalau Nabi Muhammad di suatu tempat tidak ada yang nurut, tidak apa-apa. Hasbiyallah, cukup Allah Ta'ala buat saya. La ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya saya berserah diri karena Dia yang punya kekuatan. Wa huwa rabb al-arsy al-azim, Dia itu Tuhan arsy yang maha besar lah. Gitu ya, arsy yang begitu besar lah. Tempat kakinya saja katanya Ibnu Abbas, wasi'a kursiyu. Kursi itu tempat kakinya Allah Ta'ala. Kursiyu as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Apalagi al-arsynya lah, tempat bersemayamnya lah.
begitu ya. Yang di atas langit, begitu ya. Besar Allah Taala, kita tuh kecil. Jadi tidak apa-apa, tidak usah disusahkan orang melawan Allah Taala. Kata Allah Taala, tidak usah, biarkan saja lah. Karena seseorang itu beriman tidak beriman kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita akan pindah pada surat yang lainnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.